Teori dibalik dalang peristiwa G30S PKI. Gerakan 30 September atau G30S adalah sebuah peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama satu malam, yaitu pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965. Hal ini mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia, dan jenayahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Presiden Soekarno menyebut peristiwa ini dengan istilah Gestok atau Gerakan 1 Oktober. Sementara Presiden Soeharto menyebutnya dengan istilah Gestapo atau Gerakan September 30. Dan pada Orde Baru, Presiden Soeharto mengubah sebutannya menjadi G30S PKI, Gerakan 30 September PKI. Sejarah pengkhianatan terbesar yang ada dalam sejarah Indonesia, PKI atau Partai Komunis Indonesia dianggap bertanggung jawab atas peristiwa ini. Lantas, siapa dalang dibalik peristiwa ini? Mengutip tulisan-tulisan dalam jurnal sejarah volume 9, Memandang Tragedi Nasional 1965 secara jernih, dan buku Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Berbagai sejarawan mengungkapkan teori terkait G30S PKI, utamanya mengenai siapakah dalang dibalik peristiwa tersebut. Salah satu teori yang mengemuka adalah Gerakan 30 September 1965 didalangi oleh PKI atau Partai Komunis Indonesia. Pencetus teori bahwa PKI merupakan dalang dibalik G30S adalah Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh. Bagaimana penjelasan teori tersebut serta teori-teori yang lain? Yang pertama, G30S adalah konflik internal Angkatan Darat. Benedict Anderson dan Red Matsvai berpendapat G30S adalah puncak konflik internal dalam tubuh Angkatan Darat Indonesia. Gerakan ini dinilai sebagai pemberontakan para perwira muda Angkatan Darat di Jawa Tengah yang muak atas gaya hidup dan orientasi politik pro-barat para jenderal di Jakarta. Para perwira muda itu memandang staf umum di bawah Ahmad Yani terlibat korupsi dan mengabaikan bekas anak buah mereka. Ahmad Yani dan sejumlah jenderal lain merupakan mantan perwira Kodam Diponegoro, Jawa Tengah. Di samping itu, terdapat alasan juga bahwa para jenderal terus menentang dan menghalangi kebijakan Soekarno. Selain Benedict Anderson dan Red Matsvai, Arnold Crouch pun mengatakan jelang 1965, Angkatan Darat terpecah jadi 2 faksi. Kedua faksi ini sama-sama anti PKI, tapi punya beda sikap soal menghadapi Presiden Soekarno. Faksi pertama dipimpin Ahmad Yani dan loyal terhadap Soekarno, tetapi menentang kebijakan Persatuan Nasional dengan PKI di dalamnya. Lantas faksi yang kedua adalah penentang kebijakan Ahmad Yani dan Soekarnoisme. Di dalamnya terdapat A.H. Nasution dan Mayor Jenderal Soeharto. Lantas teori yang kedua, keterlibatan CIA dan agen rahasia asing lain. Penggagas teori ini adalah Peter Dale Scott dan Geoffrey Robinson. Teori mereka mengungkapkan kekhawatiran Amerika Serikat atas kemungkinan jatuhnya Indonesia ke dalam kekuasaan komunis. Waktu itu PKI berkembang sangat pesat, sementara CIA tersebut membantu Angkatan Darat dan memberi dana untuk menghancurkan PKI serta menjatuhkan Presiden Soekarno. Teori yang ketiga, PKI adalah dalang G30S. Seperti disebutkan sebelumnya, teori ini dikemukakan oleh Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh. Sebagaimana disampaikan melalui buku mereka yang bertajuk Tragedi Nasional,
percobaan KUP G30S PKI di Indonesia 1968. Menurut teori tersebut, para tokoh PKI bertanggung jawab dalam mengatur peristiwa G30S. Partai Komunis Indonesia dipandang memanfaatkan unsur-unsur tentara guna melancarkan kudeta. Beragam aktivitas dan aksi PKI pada tahun 1956 sampai 1965 juga menjadi dasar atas teori ini. Nugroho pernah menjabat Kepala Pusat Sejarah Militer ABRI dengan pangkat titular Brigadir Jenderal. Ia juga pernah dipercaya Soeharto menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1983 sampai 1985. Saat menjadi menteri, Nugroho memasukkan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau PSPB dalam kurikulum 1984. Lantas teori yang nomor 4, Soekarno adalah dalang G30S. Ahli yang mengungkapkan teori ini diantaranya adalah Anthony C. Dec dan John Hughes. Berdasarkan teori ini, G30S adalah skenario yang dirancang oleh Soekarno untuk melenyapkan kekuatan pihak oposisi yang sebagian besar adalah golongan angkatan darat. Selain itu, Soekarno dinilai memanfaatkan hubungan baiknya dengan PKI guna mencapai tujuan tersebut. Teori yang nomor 5, Soeharto adalah dalang G30S. Salah seorang ahli yang menyampaikan teori ini adalah Brian May. Menurutnya ada kedekatan hubungan antara Letnan Kolonel Untung dan Letnan Kolonel Abdul Latif dengan Mayor Jenderal Soeharto. Berdasarkan keterangan Latif dalam persidangan pada tahun 1968, dia menemui Soeharto pada malam 30 September 1965. Dalam kesaksiannya, dia menyatakan memberitahu Soeharto soal adanya sejumlah perwira yang akan mengambil tindakan terhadap Dewan Jenderal. Di samping itu, teori ini mengungkapkan keganjilan mengenai Soeharto yang tidak termasuk ke dalam daftar jenderal yang hendak diculik. Padahal dia adalah panglima pasukan penting di Jakarta yang menjadi ancaman rencana pemberontakan. Banyak yang mengatakan bahwa perwira jenderal memang jadi target utama. Namun nyatanya Soeharto yang kala itu adalah sosok jenderal juga lolos dari penculikan G30S. Itulah tadi beberapa teori dalang dibalik peristiwa G30S.